kawanan angsa Kanada berimigrasi dalam formasi V. Efektif untuk menempuh jarak sejauh 70% dibandingkan terbang sendiri. Saat pemimpin formasi terlihat tidak fit, salah satu angsa Kanada di formasi akan langsung menggantikan posisinya. Sementara sang angsa yang sakit akan turun formasi. Jika ada satu angsa yang jatuh karena sakit atau terluka, maka dua angsa keluar dari formasi dan menemaninya hingga sehat atau mati. Suatu gambaran komunitas yang saling mendukung yang sangat baik. Saudara, Anda mungkin pernah menerima salam dari seseorang yang jauh, dan salam itu disampaikan melalui rekan Anda yang lain yang bertemu secara langsung. Atau sebaliknya, mungkin kita juga pernah menitip salam kepada seseorang yang jauh melalui rekan kita yang lain. Ya, seringkali kita menitip salam kepada seseorang melalui orang lain, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Beberapa alasan kita menitip salam kepada seseorang mungkin diantaranya sebagai bentuk bahwa kita masih mengingat orang tersebut, atau sebagai bentuk perhatian kita, dan suatu bentuk dukungan kita kepada orang lain. Nah, bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat Kolose, Paulus juga menyampaikan salamnya kepada jemaat Kolose. Selain itu, Paulus juga menyertakan salam dari rekan sepelayanannya kepada jemaat Kolose. Namun yang menarik, bukan hanya sekedar menyampaikan salam dari rekan-rekan sepelayanannya kepada jemaat Kolose. Paulus juga menuliskan dengan detail peran dari rekan-rekannya ini. Di antaranya ada Tikhikus, ada Onesimus, ada Aristarkus, Markus, Yesus atau Justus, Epafras, dan Lukas. Paulus menyatakan bahwa dalam pelayanannya ada orang-orang yang selalu mendukung dia dan orang-orang yang menjadi rekan sekerjanya. Paulus merasakan bagaimana di tengah keterbatasannya, rekan-rekannya ini melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Paulus, sehingga pelayanan Paulus tetap bisa efektif. Paulus juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang mendukung jemaat yang ada di Kolose, agar jemaat di Kolose ini bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Di mana orang-orang ini bersusah payah dan berdoa untuk keteguhan iman jemaat yang ada di Kolose, yang ada di Laodikia, dan juga di Hierapolis. Sebagai orang-orang percaya, kita harus saling mendukung dalam menjalankan pelayanan, bahkan dalam pertumbuhan iman kita. Bukan hanya kepada orang yang kita kenal secara langsung, tetapi juga saudara seiman kita yang mungkin kita tidak kenal secara langsung. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Kita mau saling mengingat saudara-saudara seiman kita, yang dekat maupun yang jauh. Kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan memotivasi untuk setia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk tetap kuat dan setia di tengah pergumulan bahkan penganiayaan. Dan tetap setia melayani Tuhan. Saling mendoakan, memberi pesan yang memotivasi. Bahkan jika memungkinkan, kita juga hadir untuk memberi bantuan. Saling mengingat saudara seiman dan mendukung satu sama lain. Inilah panggilan kita sebagai satu tubuh Kristus. Kasih yang